Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan sedikit menginformasikan atau memberitahukan kepada teman-teman bahwa kami sudah melakukan uji coba terhadap pohon durian musangking yang kita tanam di samping rumah. Ini udah kita lakukan pemangkasan atau pemotongan dahan di 2 bulan yang lalu teman-teman. Nah, kalau di kebun, di lahan, kita lakukan pemotongan rapat, sangat berpotensi sekali menyebabkan terjadinya busuk pada batang. Nah, kita belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Akhirnya kita menguji coba terhadap tanaman durian musangking yang kita tanam di samping rumah. Kita potong tidak rapat. Ini kita potong agak sedikit berbeda ya. Kita kasih agak sedikit memanjang, kira-kira 5 cm ini kita sisakan. Nah, alhamdulillah ini aman teman-teman. Nah, mungkin kondisi iklim juga berpengaruh. Nah, ini kita beda kota ya. Kalau waktu kita melakukan pemotongan itu di lahan, di kebun di daerah Pandeglang ya, di Kulon sana. Nah, kalau ini saya di rumah di Serang. Nah, mungkin suhu ada sedikit berpengaruh teman-teman terhadap tanaman durian musangking terutama. Nah, ternyata ini setelah kita lakukan pemotongan ini aman teman-teman. Ini tidak terjadi adanya pembusukan di daerah batang utama ya. Ini sama kita juga potong, kasih jarak. Tapi sebetulnya yang kita bahas pada hari ini teman-teman, ini adalah tanaman durian musangking yang udah umurnya hampir 3 tahun. Mungkin 3 tahun lebih ya, karena saya lupa ini tidak mengingat waktu tanamnya. Diperkirakan sini udah 3 tahun umurnya. Ya, kita tanam di lahan di samping rumah. Nah, alhamdulillah ini teman-teman ya, pertumbuhannya cukup bagus. Ini malah sudah mulai ada turbus-turbus lagi. Nah, di sini ya perawatannya tidak intens seperti yang dilakukan di kebun. Ya, ini hanya sesekali kita semprot dan pemupukannya pun tidak rutin kita lakukan. Tapi kita sudah lakukan pruning ya. Nah, ini di samping rumah saya tanam memanfaatkan lahan perumahan. Nah, ini kita sudah lakukan pruning ya, atau pemangkasan untuk pembentukan batang-batangnya agar membesar. Nah, ini bisa dilihat sudah hampir tinggi dengan rumah ya. Dan terubus. Ya, ini panjang-panjang. Dan sudah mulai ada yang pecah terubus juga teman-teman. Nah, jadi ini di lahan sempit ya. Di komplek perumahan pun kalau kita ada lahan sekecil ini ya, kita manfaatkan. Jangan terbengkalai ya, lumayan lah. Mungkin nanti di 3-4 tahun kemudian ini bisa berbuah teman-teman. Nah, yang kita bahas kali ini adalah bahwa tanaman durian ternyata teman-teman, setelah kita melakukan eksperimen, satu, kita lakukan pemotongan dengan dikasih jarak seperti ini insya Allah aman untuk tanaman durian musangking. Satu, yang kedua, nah ternyata untuk pembesaran batang primer atau batang utama
Di saat dahan ini ada dua teman-teman di sini, ini batang utama ini ke atasnya mengecil. Jadi besarnya itu hanya sebatas dari batang utama ini nyampe dahan ke sini, nih ke atasnya ini kecil. Nah, salah satu contoh seperti ini. Nah, ini kan dari sini, dari bawah ini besar ya. Nah, kesininya agak sedikit berbeda. Nah, ini dengan ini jelas sekali ada perbedaan ya untuk besaran dahan utamanya atau batang utamanya. Setelah di sini ada dua dahan yang ke samping. Nah, justru dahan-dahan yang ke samping ini justru membesar teman-teman. Nah, ini ya. Ini dahan-dahan sekunder nanti yang akan ya, ini bisa menopang buah. Ya, kenapa demikian? Karena nutrisi yang dialirkan dari akar ke batang ini di sini terbagi. Ya, di sini itu terbagi. Ada yang ke batang primer ke atas. Ya, ke sana. Nah, ada juga nutrisinya terbagi ke batang-batang sekunder. Nah, seperti ini. Makanya batang-batang sekunder ini menjadi besar, teman-teman. Tuh. Jadi tidak fokus ke batang utamanya atau batang primernya. Nah, cenderung rata-rata durian-durian musangking ini seperti itu, teman-teman. Ya, kalau ada cabang, otomatis batang utamanya ini atau primernya tidak besar merata. Beda seperti dengan tanaman-tanaman durian bawor. Nah, salah satu contoh ini. Dulu ini ada sedikit perbedaan di sini. Ini dari batang utama dari tanah ini sampai kira-kira jarak 1,5 meter. Ini ada dua dahan. Mungkin teman-teman yang sudah ngelihat video yang lalu ya, tanaman durian ini ada dua dahan. Nah, dua dahan ini teman-teman pas nyampe di sini, nah ini batang utamanya mengecil atau batang primernya mengecil. Nah, setelah kita lakukan pemotongan, dua dahan ini kita potong ya dengan dikasih jarak. Ini di 2 bulan yang lalu ya kita potong. Nah, ini sekarang besaran pohon batang utamanya atau batang primernya menjadi merata. Nih, kita bisa dilihat dari sini sampai ke dahan ini ya, bekas dahan ini menjadi rata besarnya. Nah, ini besarnya menjadi rata. Nah, sampai ke atas besarnya rata ya. Nah, tetapi pas di dua dahan ini, nah ini agak sedikit berbeda. Nah, ini agak sedikit kecil ke atasnya. Ya, jelas sekali di sini apabila teman-teman mau membesarkan batang primer atau cabang utama atau batang utama, sebaiknya lakukan pemotongan di dahan sekundernya. Untuk di cabang-cabang bawah sebaiknya kita buang saja. Tapi ini kembali lagi kepada selera ya teman-teman, kembali ke selera ya. Kalau misalkan teman-teman yang ya banyak juga yang senang mempertahankan batang bawah atau dahan bawah ya, itu kembali lagi ke selera kita masing-masing. Kalau saya tidak begitu ya menyukai dahan-dahan yang terlalu rendah, karena pengaruhnya ya seperti tadi itu, jadi batang utama itu pertumbuhannya tidak menjadi rata ya, sedikit agak berbeda. Nah, kita lihat dari jauh teman-teman. Nah, ini ya bisa dilihat. Ini kita potong di sini, kesininya ya menjadi rata, batang utamanya menjadi besar. Nah, kesininya agak sedikit berbeda menjadi kecil. Nah, karena nutrisinya terbagi dua ini. Nah, ini adalah durian musangking yang kita tanam di
lahan sempit samping rumah seperti ini. Jadi memanfaatkan teman-teman lahan-lahan sempit kita di pekarangan atau di rumah, walaupun itu menanam hanya satu pohon ya tidak masalah, yang penting ya kita rawat aja, kasih pupuk kimia dan pupuk organiknya harus seimbang. Nah seperti ini ya, ini salah satu contoh ya dimana tanaman durian ini tidak dirawat secara maksimal pun sederhana, hanya pemupukan organik kue kambing dan NPK 1616. Ini hasilnya seperti ini. Jadi salam hijau tetap semangat untuk teman-teman yang mempunyai lahan sempit, ya manfaatkan lahan sempit ini untuk menanam durian. Mungkin itu aja, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.